teman setia Ragam Info Yudi di mana saja berada. Berjumpa lagi, kali ini saya akan memasak yaitu sayur urap pedas mantul, masak simpel. Nah, teman-teman, di sini kita akan membuat sayur urap. Nah, untuk sayur yang saya gunakan yaitu sayur bayam. Ini sayur bayam 1 ikat, saya membelinya. Untuk sayur bayam yang warna hijau ya teman-teman. Selanjutnya saya membeli ini toge sebanyak 100 gram. Lalu kita juga akan menggunakan yaitu kacang panjang. Ini kacang panjang saya menggunakan sebanyak 200 gram. Oke teman-teman, nah ini untuk sayurnya sudah kita petik atau kita siangi atau sudah kita pisahkan dari batang yang keras pada sayur bayam. Jadi kita ambil yang untuk dimasak saja. Selanjutnya ini untuk sayur kacang panjang sudah saya potong-potong. Dan ini semua sayur ini sudah saya cuci bersih. Termasuk ini ya teman-teman, toge yang sudah saya siapkan. Kita sudah cuci. Baik, sekarang kita akan ke tahap berikutnya. Oke, ikuti saya ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita didihkan air ya. Oke, ini kita didihkan air terlebih dahulu di kuali atau wajan, tidak masalah. Kita tunggu airnya ini mendidih ya teman-teman. Teman-teman, ini airnya sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan yaitu minyak sayur sebanyak 2 sendok makan. Oke, nah ini kita aduk seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita rebus sayur bayam yang sudah kita siapkan tadi. Ini diberikan atau ditambahkan minyak sayur tujuannya agar warna pada sayur bayam atau pada sayur yang kita masak ini tetap cantik dan menarik ya teman-teman. Oke, nah ini kita masak tentunya hingga matang. Oke, kita aduk seperti ini. Nah teman-teman, ini sudah matang, kita angkat saja ya. Kita sisihkan atau kita tiriskan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, nah selanjutnya untuk sayur kacang panjang juga sama, tetap kita rebus ya. Kita masak hingga rebusan sayur kacang panjang ini matang. Oke teman-teman, nah ini untuk sayur kacang panjangnya juga sudah matang, siap kita angkat terlebih dahulu ya, kita sisihkan. Oke, nah selanjutnya kita masak sayur toge. Nah untuk sayur toge ini sebentar saja kita masak, kita aduk di air yang mendidih. Oke, sebentar saja ya. Oke teman-teman, nah tidak perlu lama-lama, kita langsung angkat saja ya. Nah untuk togenya siap kita sisihkan juga. Teman-teman, nah ini untuk sayurnya yang sudah kita rebus, sayur bayam, sayur kacang panjang, dan toge. Nah sekarang kita ke tahap berikutnya. Oke teman-teman, hal yang harus kita siapkan dalam membuat sayur urap ini yaitu kita siapkan kelapa parut. Ini kelapa parut yang saya gunakan setengah saja, setengah kelapa. Dan saya menggunakan kelapa tua karena saya mencari yang kelapa setengah tua itu tidak ada. Jadi tetap kita gunakan kelapa tua, tidak masalah. Tapi untuk bagian kulit yang hitam-hitamnya itu kita buang terlebih dahulu sebelum diparut. Nah teman-teman, ini siap saya kukus. Kebetulan di tempat saya alat pengukusnya sedang tidak ada, dipinjam tetangga, nggak enak mau ngambilnya ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi kok jadi lucu. Jadi kita caranya seperti ini saja, siapkan di kuali, lalu saya menggunakan ayakan bukan ayakan ya. Apa sih namanya tuh? Wadah yang ada lubang-lubang mirip ayakan gitu tapi terbuat dari aluminium ya. Oke, tidak masalah. Nah, selanjutnya kita letakkan di atas ini dan siap kita tutup. Oke. Nah, saya di sini pun nutupnya menggunakan tutup tempat panci gitu ya. Panci ini yang tidak digunakan yaitu terbuat dari tempat masak nasi itu, rice cooker ya teman-teman. Pokoknya ini tujuannya agar tidak mudah basi pada kelapa parutnya. Oke teman-teman, nah jadi kita cungkil saja menggunakan ini ya, menggunakan untuk alat penggoreng gitu. Kita buka saja.
Oke, nah seperti ini. Siap kita gunakan alat ya. Nah, kita angkat. Nah, ini sudah cukup kita kukus. Baik, kita matikan kompor ya. Nah, teman-teman, bahan yang kita gunakan untuk membuat sayur urap ini tentunya sangat enak sekali. Nah, di sini saya akan siapkan yaitu 5 bonggol kencur. Nah, ini kan, ini kencur. Selanjutnya 2 buah bawang putih yang ukuran sedang. Nah, di sini kita akan menggunakan yaitu cabai rawit merah. Kalau tidak ada cabai rawit merah, gunakan saja cabai rawit hijau, tidak masalah. Di sini saya menggunakan sebanyak kurang lebih 20 gram. Lalu di sini saya menggunakan cabai merah keriting ini sebanyak kurang lebih 10 gram. Nah, teman-teman, selanjutnya agar masakan ini makin sempurna, rasa nikmatnya, di sini kita menggunakan yaitu palu ya, bahasa kampungnya ya, tapi bahasa nasionalnya biasa disebut terasi. Ini 1 buah saja. Teman-teman, untuk bahan bumbu yang sudah saya siapkan ini, kita giling terlebih dahulu. Selanjutnya, ini pada masakan yang kita akan masak, kita sempurnakan yaitu menggunakan bumbu kaldu rasa daging ayam sebanyak 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, dan 1/4 sendok makan garam halus. Oke teman-teman, untuk bahan bumbunya akan saya giling. Teman-teman, ini untuk bahan bumbu yang sudah saya giling, termasuk terasi juga yang kita siapkan tadi ya, kita giling dengan bahan bumbu yang saya siapkan. Sekarang kita siap ke tahap berikutnya. Oke, ikuti saya. Teman-teman, sekarang kita panaskan minyak sayur. Oke, ini kita panaskan terlebih dahulu. Nah, ini minyak sayurnya sudah panas. Sekarang kita tumis bahan bumbu yang kita giling tadi ya. Oke, kita tumis hingga mengeluarkan aroma wangi. Tentunya bahan bumbunya ini matang. Oke, kita tetap aduk-aduk. Nah, ini untuk bahan bumbunya sudah matang ya. Selanjutnya kita masukkan yaitu garam halus yang sudah saya siapkan, dan bumbu kaldu rasa daging ayam. Selanjutnya gula pasir yang sudah saya siapkan tadi. Kita aduk rata. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk rasanya saya akan cicip terlebih dahulu untuk dapat ya. Nah, ini sudah matang ya. Kita matikan kompor. Oke. Baik teman-teman, nah setelah kita matikan kompor, kita biarkan untuk bahan bumbunya ini dingin atau tidak panas ya. Kita tunggu untuk bumbunya ini dingin, lalu siap kita berikutnya. Oke, ikuti saya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini selanjutnya kita akan campurkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu kelapa yang sudah kita kukus. Nah, ini kita masukkan, kita campur di sayur yang sudah kita rebus tadi ya. Selanjutnya kita masukkan juga bahan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Ini sudah dingin ya. Selanjutnya kita aduk merata dengan ini kelapa yang kita sudah kukus tadi ya. Oke, ini kita aduk merata. Nah, kita aduk di kelapa parutnya. Nah, selanjutnya kita aduk. Setelah diaduk rata seperti ini, di bumbunya bercampur dengan parutan kelapa tadi, kita siap aduk dengan seluruh sayur yang sudah kita rebus tadi. Ini enak sekali ya teman-teman. Oke teman setia Ragam Info Yudi di mana saja berada, inilah sayur urap pedas mantul, masak simpel, sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Rasanya enak sekali, pedasnya mantap, mantul sekali. Oke teman-teman, selamat masak, selamat bersantai bersama keluarga. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe, like and share. Oke, terima kasih ya teman-teman. Selamat bersantai bersama keluarga tercinta.